Baik, hari ini kami selaku kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang kepuasan kerja. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Iwayan Adi Wirawan, dan teman saya I Gede Bimantara dan Nimade Ana Wirayanti. Adapun sub pokok yang akan dibahas yaitu definisi kepuasan kerja, indikator kepuasan kerja, mengukur kepuasan kerja, dan upaya meningkatkan kepuasan kerja. Definisi kepuasan kerja. Kepuasan kerja dijelaskan dalam berbagai definisi oleh para ahli. Robbins and Judge 2011 mendefinisikan kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang pekerjaan seorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Seorang yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi akan memiliki perasaan positif terhadap pekerjaan. Sebaliknya, seorang yang memiliki kepuasan kerja yang rendah akan memiliki perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan, seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidak pekerjaan mereka, sikap umum terhadap pekerjaan seorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerjaan dan jumlah mereka, yakni seharusnya mereka terima. Itu dari Avandi 2018. Menurut Dowley and Scudder 2001, kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu terhadap lingkungan pekerjaannya. Sedangkan menurut Testa 1999 mendefinisikan kepuasan kerja merupakan kegembiraan atau pernyataan emosi yang positif dan merupakan hasil dari penilaian salah satu pekerjaan atau pengalaman pekerjaan. Lockheed and Test dalam Tesla 1999 juga menjelaskan bahwa kepuasan kerja mencerminkan kegembiraan atau sikap emosi positif yang berasal dari pengalaman kerja seseorang. Kegembiraan yang dirasakan oleh pegawai akan memberikan dampak sikap yang positif bagi pegawai. Baik, materi yang kedua yaitu indikator kepuasan kerja. Banyak indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Indikator-indikator itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan tergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Avandi 2018 menyebutkan dan menjelaskan beberapa indikator kepuasan kerja adalah sebagai berikut. 1. Pekerjaan, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah memiliki elemen yang memuaskan. 2. Upah, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan adil. 3. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan. Ini berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. 4. Pengawas, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. 5. Rekan kerja, yaitu seseorang senantiasa berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pendapat mengenai kepuasan kerja juga diungkapkan oleh Wood et al. 1998 bahwa indikator kepuasan kerja didasarkan pada 5 perspektif, yaitu pertama adalah the work, responsibility, interest, and growth, di mana tiap karyawan dimungkinkan mempunyai pendapat yang subjektif atas tingkat tanggung jawab, kepentingan, dan pertumbuhan dari pekerjaan yang dimiliki. Sangat dimungkinkan karyawan akan merasakan suatu kepuasan jika pekerjaan yang ditanganinya mempunyai bentuk tanggung jawab, kepentingan, dan pekerjaan tersebut juga mempunyai prospek
pertumbuhan sebagai media pembelajaran. Kedua adalah quality of supervision, technical help, and social support merupakan bentuk penilaian karyawan atas manfaat dan aktivitas supervisi. Secara umum dipahami bahwa jika melalui aktivitas supervisi karyawan merasa terbantu untuk urusan teknis dan merasa termotivasi, maka tingkat kepuasan karyawan akan terjaga. Ketiga adalah relationship with co-worker, social harmony and respect, di mana keberadaan karyawan dalam lingkungan kerja tidak terlepas dari lingkungan karyawan, yaitu sesama karyawan. Untuk itu, kepuasan karyawan juga terpicu oleh respon lingkungan. Jika karyawan merasa dihargai dalam lingkungan kerjanya, maka sangat dimungkinkan kepuasan kerja akan meningkat. Keempat adalah promotion opportunities, chance for future advancement. Ingin mencapai karir yang lebih tinggi merupakan salah satu hal yang dianggap wajar oleh setiap karyawan. Kesempatan promosi juga menjadi perhatian untuk memicu kepuasan kerja karyawan. Karyawan akan merasa puas jika dalam pekerjaan kesempatan promosi terbuka dengan luas. Kelima adalah pay, adequacy of pay and perfect equity compared with the pay that other reviews. Imbalan atas pekerjaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk ganti rugi atas kontribusi yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. Penilaian kepuasan atas gaji ini sangat subjektif karena tiap karyawan mempunyai tuntutan gaji yang berbeda sesuai dengan beban hidupnya. Mengukur kepuasan kerja. Greenberg dan Byron menunjukkan 3 cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama, rating scale and questionnaire. Dengan metode ini, orang menjawab pertanyaan dari kuesioner yang menggunakan rating scale sehingga mereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. Yang kedua, yaitu critical incidents. Individual menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan mereka yang dirasakan, terutama memuaskan atau tidak memuaskan. Jawaban mereka dipelajari untuk mengungkap tema yang mendasari. Sebagai contoh, misalnya apabila banyak pekerja yang menyebutkan situasi pekerjaan di mana mereka mendapatkan perlakuan kurang baik oleh supervisor atau sebaliknya. Yang ketiga yaitu interview. Dengan melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja dapat diketahui sikap mereka secara langsung dan dapat mengembangkan lebih dalam dengan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Sementara itu, menurut Robbins dalam kurung Wibowo 2007, ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama, single global rating, yaitu meminta individu merespon atas suatu pertanyaan seperti dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puas Anda dengan pekerjaan Anda, individu bisa menjawab puas dan tidak puas. Yang kedua, yaitu summation score, yaitu dengan mengidentifikasi elemen kunci dalam pekerjaan dan menanyakan perasaan pekerja tentang masing-masing elemen. Faktor spesifik yang diperhitungkan adalah sifat pekerja, supervisi, upah, kesempatan promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Materi berikutnya yaitu upaya meningkatkan kepuasan kerja. Greenberg dan Baron memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat pekerjaan yang menyenangkan. Karena pekerjaan yang mereka senang kerjakan daripada yang membosankan akan membuat orang menjadi lebih puas. Yang kedua, orang dibayar dengan jujur. Orang yang percaya bahwa sistem pengupahan atau penggajian tidak jujur cenderung tidak puas dengan pekerjaannya. Yang ketiga,
mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Semakin banyak orang menemukan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingannya di tempat kerja, semakin puas pula mereka dengan pekerjaannya. Yang keempat, menghindari kebosanan dan pekerjaan berulang-ulang. Kebanyakan orang cenderung mendapatkan sedikit kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang sangat membosankan dan berulang-ulang. Karena orang jauh lebih puas dengan pekerjaan yang meyakinkan mereka memperoleh sukses dengan secara bebas melakukan kontrol atas cara mereka melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Riggio, peningkatan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja. Misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan, yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas ke tugas yang lainnya. Cara kedua yang harus dilakukan adalah dengan pemekaran atau perluasan satu pekerjaan sebagai tambahan dan bermacam-macam tugas pekerjaan. Praktek untuk para pekerja yang menerima tugas-tugas tambahan dan bervariasi dalam usaha untuk membuat mereka merasakan bahwa mereka adalah lebih dari sekedar anggota dari organisasi. Yang kedua, melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahliannya, yaitu pembayaran di mana para pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilannya daripada posisinya di perusahaan. Pembayaran kedua dilakukan berdasarkan jasanya. Sistem pembayaran di mana pekerja digaji berdasarkan performance-nya. Pencapaian finansial pekerja berdasarkan pada hasil yang dicapai oleh individu itu sendiri. Dan pembayaran yang ketiga adalah gain sharing atau pembayaran berdasarkan pada keberhasilan kelompok atau bisa juga disebut dengan keuntungan dibagi kepada seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Dengan memberikan kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka, yang sangat penting untuk mereka yang bekerja di daerah padat, di mana pekerja yang tidak bisa bekerja tepat waktu atau untuk mereka yang mempunyai tanggung jawab pada anak-anak. Compressed work week, di mana jumlah pekerjaan per harinya dikurangi, sedangkan jumlah jam pekerjaan per hari ditingkatkan. Para pekerja dapat memandatkan pekerjaannya yang hanya dilakukan dari hari Senin hingga Jumat, sehingga mereka dapat memiliki waktu longgar untuk liburan. Cara yang kedua adalah dengan sistem penjadwalan di mana seorang pekerja menjalankan sejumlah jam khusus per minggu atau flexi time, tetapi tetap mempunyai fleksibilitas kapan mulai dan mengakhiri pekerjaannya. Yang keempat, mengadakan program yang mendukung. Perusahaan mengadakan program-program yang dirasakan dapat meningkatkan kepuasan kerja para karyawan, seperti health center, profit sharing, employee sponsor, child care, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.